Alhamdulillah sawah kita sekarang ada 200 hektar. Tapi itu nggak cukup. Kita tetap harus beli. Because we need 7 tons of rice, 7 ton beras per hari. 7 ton beras Menggunakan per hari. 1,5 ton batu bara per hari. So total 59 businesses guys. Selama ini kan pesantren dilihat just as a market, just as a consumer, just as the object, not the subject in ekonomi syariah. Ketika mereka melakukan survei ke semua pesantren di seluruh Indonesia yang besar ya, 11 yang terbesar itu ada di Jawa Timur, saya yang terbesar di Jawa Barat. Satu-satu yang terbesar di Jawa Barat yang santri 15.000. Akhirnya mereka pelajari ekonomi syariah dari pesantren-pesantren ini. Ternyata semua pesantren itu hidup dari SPP, dari sumbangan. Hanya Nurul Iman sudah tidak ada SPP, tidak ada sumbangan. Kan mereka ada BI checking everything kan. Dan kami nggak ada hutang lagi. Jadi saya punya bisnis, saya jalanin, gak pernah saya pinjam uang dari mana-mana. Semua dari generate dari wakaf yang ditinggalkan suami. Dan bisnis. Ya, bisnis itu. Dan ini yang buat saya datang ke sini nih, pengen belajar. Silakan, I'm willing to share. Dan saya sudah bilang, kemarin di Transformational Business Network seminar, convention itu yang di Bali, saya bilang, I'm willing to share my system. This is a system of free and quality education supported by social entrepreneurship. How we teach the students to run a business in an accountable, professional, and transparent way. Yang namanya business kan ada hitung-hitungannya kan. Break even, HPP, harga pokok produksi, betul. return of investment, mau cash flow or you want profit. Maunya profit besar tapi nggak ada cash flow juga bohong aja. Bohong. Jadi itu yang my CEO taught the students. Jadi saya gaji orang my business partner, saya gaji mahal. You teach my students how to run the business. Business itu kami bukan hanya business in the industry, factory, kan kami punya pabrik roti, pabrik air minum, pabrik botol, tapi juga in agribusiness, peternakan, pertanian, perikanan. Belum sekarang kami punya pabrik beras, bisnis kita punya pertanian itu aja bukan hanya beras tapi jagung, jahe merah, terus lepas tu kopi di Robusta Lampung, terus lepas tu timber. Ketika kami punya bisnes itu semua to support this captive market. Dan semua anak-anak 15.000 ini datang ke sini, mereka bawa rezekinya dari sendiri. Dari ketika mereka lahir, mereka bawa. It's how we coordinate. Kita merapikan rezeki-rezekinya anak 15.000 ini. This is the captive market. Whatever they need, whatever they want, we produce. They need food. Beras kan nomor 1. Jagung, kedelai kerana kami punya pabrik tahu, tempe dan Sulaiman, susu kedelai Nuriman. That is what we produce. They need breads. 15,000 breads every day. We have that factory. They need water. Air minum dalam kemasan. Drink bottle water. Kita produce that. Apalagi kalau banyak tamu datang. Mereka kan pasti butuh air minum kan. Betul. Itu jualan kami. Kami juga punya air minum dalam galon dan yang lain-lain. Jadi whatever this community of 15,000 children needs, we provide. Seragam, kami punya bisnes konveksi mukena, gamis, kopiah. Saya punya kopiah aja sudah ekspor ke Senegal. Wow. Terus sandal jepit. Kan namanya anak santri suka hilang sandal. So kita belah punya pabrik sandal jepit. Itu sudah ekspor ke Nigeria. Jadi apa yang dibutuhkan oleh this captive market, because they cannot buy anywhere. They have to buy from the koperasi dari kami. Dan kami semuanya cashless management, financial technology. Jadi kami punya server sendiri, kami punya NFC sendiri. Jadi anak-anak santri tinggal bawa kartu. Cashless management. Kenapa? Ini 15.000 orang. Takut ada yang hilang uangnya atau ada yang lupa taruh di mana, akhirnya bisa ribut kan. Tapi dari sistem ini juga saya bisa lihat setiap bulan siapa anak yang tidak punya uang jajan. Sometimes karena they have nobody atau mereka terlalu jauh orang tuanya untuk kirim uang kan. Kirim uang kan harus lewat bank kan. Dan itu yang saya kasih uang jajan. Satu anak dapat 200.000 per bulan. Jadi bukan hanya free education, free mondok dan free makan and free kesehatan. You also give uang jajan. Yes, pocket money. Why is important? They need to buy books, kitab kan. Terus anak-anak juga butuh seragam. Then from that 200,000 per month, they can buy all that. Ditambah juga mereka bisa beli Sulaiman, bisa beli roti. Dengan cashless management juga I can control what they eat, what they buy. Because
kalau kita biasa lost anak-anak seperti di tempat-tempat lain, mereka bisa keluar jajan di luar, mereka makan makanan yang tidak sehat, yang banyak pengawetnya, banyak pewarnanya. It's not healthy for them also. So kami benar-benar punya usaha itu sebenarnya untuk this captive market. Jadi in a way we create the halal value chain dari hulu sampai hilir, dari Nurul Iman, oleh Nurul Iman untuk dunia, because we exported already. Untuk dunia. Jadi dari bisnis-bisnis itu yang akhirnya berkembang. Karena kalau dari kambing juga kami harus bisnis pembibitan. Jadi nggak bisa langsung sembelih nanti habis kosong saya punya kandang kami. Jadi ada pembibitannya. Sama juga dengan sapi. Dan bisnisnya kami itu berkembang cepat karena saya tuh tidak mau semuanya beli. Jadi misalnya saya punya peternakan kambing, saya punya peternakan ayam, saya punya peternakan sapi, peternakan ikan ini kan. Ini kan semua butuh pakan. Kita bisnis itu kita produksi pakannya. Nanti lebihnya baru kita jual. Jadi dari situlah bisnis kami bisa dibilang circular business. Karena semuanya dari kami, oleh kami. Dari hulu sampai hilir ya? Yes. Dan di situ terciptanya the halal value chain. Alhamdulillah sawah kita sekarang ada 200 hektar. Tapi itu nggak cukup. Kita tetap harus beli. Jadi kalau untuk kami benar-benar sustainable, independent and sustainable, kami butuh 500 hektar. Tapi so far dengan 200 hektar juga kita surviving. Because we need 7 tons of rice, 7 ton beras per hari. 7 ton beras menggunakan 1,5 ton batu bara per hari. Kami punya greenhouse yang dibantu oleh Bank of Indonesia untuk tanam cabai yang khusus untuk ekspor ke Jepang. So total 59 businesses guys.